saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin menyapa pertama-tama, selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu saudara-saudari boleh Tuhan berikan kesempatan sekali lagi di dalam hidup ini untuk bangun pagi, ya, menghirup udara, menikmati udara Kota Padang. Terlebih Tuhan memberikan kesempatan untuk punya persekutuan di dalam firman-Nya di pagi hari dan juga bersyukur untuk boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu dari Tuhan bagi kita. Ya. Apakah ini hari yang terakhir, atau bulan yang terakhir, atau bulan depan yang terakhir. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan, itu anugerah dan kita patut merayakannya bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, Nothing is Impossible. Nah, saya pernah membawakan tema ini beberapa tahun lalu di mimbar ini. Dan kali ini saya kembali membawakannya tetapi dengan perikop yang berbeda. Nah, saya percaya dan yakin ya, kita semua mengaminkan frasa ini, ya, pernyataan ini. Nothing is impossible with God. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengaminkan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin ya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apa saja Tuhan bisa lakukan ya. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Namun mari kita jujur Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita jujur di dalam hati kita bahwa seringkali atau bahkan mungkin akhir-akhir ini kalimat ini tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berdoa bertahun-tahun, ya, memohon Tuhan supaya suami kita untuk aktif ke gereja dan melayani Tuhan, tetapi juga belum ada perubahan. Mungkin ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang berdoa dan berpuasa, bahkan bercucuran air mata untuk mendoakan istri kita, supaya istri kita boleh percaya kepada Tuhan. Dan sampai detik ini pun istri kita belum membuka hati percaya kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa bagi orang tua yang sudah sakit ya, bertahun-tahun dan terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa, Tuhan kalau bisa sembuh dan papa atau mama saya aktif kembali beribadah. Tapi kesembuhan itu juga belum ada. Atau ada dari kita di sini mungkin berdoa buat orang tua kita, buat anak kita yang sudah jauh dari Tuhan. Ketika dia masih kecil, begitu rajin dia datang ke sekolah minggu. Tetapi sekarang dia makin hari makin jauh, bahkan tidak pernah lagi ke gereja. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang hari ini, baik yang hadir di live streaming juga sedang bergumul dengan ekonomi. Dulu toko begitu ramai ya, pembeli datang silih berganti. Zaman berubah, keadaan tidak lagi seperti dulu. Dan saudara-saudari sudah berdoa bertahun-tahun, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan ya, keadaan ekonomi kami. Tapi kenyataannya justru semakin menurun. Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah kenyataan-kenyataan yang kita hadapi ini, kita bertanya di dalam hati. Apakah nothing is impossible with God? Ini belum berlaku bagi diriku dan keluargaku hari ini. Atau kita bertanya yang kedua Bapak Ibu. Apakah saya ini kurang beriman, Tuhan? Ya. Sehingga belum terjadi perubahan di dalam hidupku, keluargaku, ibuku, ayahku, anak-anakku, suamiku, dan istriku. Apakah saya kurang percaya kepada Engkau, Tuhan? Setiap minggu saya beribadah kepadamu. Tiap minggu saya berikan persembahan. Setiap bulan saya bawa persembahan. Ucapan syukur saya. Tapi keadaan tidak berubah.
Saudara juga mungkin bertanya, apakah saya kurang berdoa dan kurang berpuasa ya? Atau kurang menangis saya ini berdoa? Saya butuh teriakan kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh mendengar dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya atau mujizat yang suka kita pakai ya. Tetapi kok belum terjadi Tuhan? Apakah saya butuh puasa 40 hari 40 malam? Atau mungkin kita yang keliru memahami kalimat nothing is impossible with God. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar satu kebenaran yang penting. Memang benar bahwa nothing is impossible with God. Artinya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk menjawab doa, harapan, kerinduan kita. Amin. Tetapi ada tambahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga sangat sanggup memberikan jawaban yang berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang kita doakan, harapkan dan dirindukan. Ini kebenaran yang saya rindu kita belajar. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menjawab doa. Yes, benar, amin. Dan juga Tuhan sanggup memberikan jawaban yang berbeda untuk setiap jawaban doa-doa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bahwa ketika Tuhan membawa umatnya kepada jalan buntu, Tuhan membawa umatnya kepada jalan buntu itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ketika sesuatu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, sakit yang sudah menahun, gula misalnya, belum juga sembuh, bukan berarti Tuhan tidak bekerja atau Tuhan berhenti bekerja. Nah, saya mengundang kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita Nothing Impossible with God di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31. Kita masih di dalam seri Keluaran bulan ini. Kita akan membaca yang mendasari perenungan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membacanya bersama-sama. Saya akan membacanya ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh memperhatikan ayat 16 ya. Saudara Ulda boleh membantu membaca supaya jemaat yang di lantai 1 bisa mendengarkannya. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan, saya ayat 15, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan menyatakan kemuliaanku atas dan seluruh pasukannya, keretanya, dan tentara berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku atas Firaun, keretanya, dan tentara berkudanya. Ayat 19, kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel, pindah dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu juga pindah dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Pada satu sisi awan itu menimbulkan kegelapan, pada sisi lain awan itu menerangi malam, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain sepanjang malam itu. Ayat 21, lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Ayat 23, tetapi orang Mesir mengejar mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi,
Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir itu. Ayat 25, ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, mari kita lari dari hadapan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, kereta dan penunggang kuda mereka. Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya. Sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Air itu berbalik lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang menyusul orang Israel di laut. Dari antara mereka tidak seorang pun luput. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri dan kanan mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut. Ayat 31, ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hambanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan pembacaan firman Tuhan. Kita melihat bahwa bangsa Israel sedang berada di tepi Laut Merah. Kita membaca dalam Keluaran 14 dan kita melihat bahwa mereka sedang di dalam situasi yang sangat sulit ya. Situasi yang benar-benar sulit dan mustahil bagi mereka untuk keluar dari kejaran orang-orang Mesir. Di depan mereka ada Laut Merah yang dalam. Mereka tidak punya kapal untuk menyeberang, tidak punya kemampuan untuk meloloskan diri ya lewat air. Di belakang mereka ada pasukan Mesir dengan kuda, pasukan tempur, bangsa yang sebelumnya menindas ya dan memaksa mereka bekerja paksa jadi seorang budak. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang Israel sebenarnya sudah melihat begitu banyak mujizat sebelumnya. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memakai tulah untuk menghantam bangsa Mesir di hadapan mereka sehingga mereka dibebaskan, ya disuruh pergi keluar dari bangsa ini, kalian membawa kutuk bagi kami. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan jalan buntu, mereka mulai takut dan bersungut-sungut kepada Musa. Mereka hanya melihat laut yang ada di depan mereka dan memperhatikan pasukan Mesir di belakang mereka, tetapi lupa melihat bahwa Tuhan sudah menolong mereka sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, disinilah kita melihat sebuah kebenaran yang penting ya bagi kita. Seringkali atau bahkan mungkin kita adalah orang yang suka melihat atau suka mengukur dari apa yang kita lihat. Ya kita manusia melihat atau mengukur sesuatu atau seseorang berdasarkan apa yang kita lihat. Wah ini sulit. Tidak mungkin. Aku tidak punya kesempatan. Tetapi Tuhan melihat atau bekerja melampaui apa yang kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat tertutup, tapi Tuhan melihat hal yang berbeda. Ya, bagi Israel, laut di depan itu adalah akhir dari perjalanan mereka. Oke, sudah selesai perjalanan kami. Tetapi bagi Tuhan, Laut Merah di depan itu adalah tempat Tuhan untuk menyatakan sekali lagi kuasanya. Bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita.
Tapi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa Tuhan bertindak menolong mereka? Mengapa Tuhan bertindak menolong bangsa yang sudah ditolong, sudah dikasih lihat kuasanya, sekarang ketakutan, bersungut-sungut, kenapa Tuhan masih ingin bertindak? Apakah karena orang Israel adalah orang yang imannya besar? Apakah karena mereka memiliki doa yang luar biasa? Mereka berlutut, sujud, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong? Apakah karena mereka tidak pernah meragukan Tuhan? Tidak, baru saja mereka berteriak bersungut-sungut kepada Musa. Justru momen ini Tuhan ingin mengajarkan umat Israel termasuk kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa Tuhan bertindak? Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan karena Dia setia kepada janjinya. Bukan karena engkau yang beriman, bukan karena engkau berdoa, engkau bersungut-sungut malah. Tapi saya tetap bertindak karena tindakanku didasari atas janjiku kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran 2 pasal 24, di khotbah saya yang sebelumnya, Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Alkitab tidak mengatakan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengingat betapa kuatnya iman Israel. Wah, sehingga Tuhan bertindak. Alkitab tidak menyatakan demikian. Alkitab tidak mengatakan bahwa karena orang Israel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau Alkitab menyatakan bahwa karena umat Israel begitu percaya dan taat kepada Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Alkitab menyatakan karena Tuhan mengingat kepada janjinya. Iman tidak besar, doa kurang, bersungut-sungut pula. Apa dasar Tuhan bertindak dengan orang semacam ini? Yang enggak ada kalau bukan karena janjinya kepada Abraham yang notabene adalah bapak leluhur mereka. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi umatku dan aku akan membawa mereka ke negeri yang akan kuberikan bagimu dan bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Israel berdiri di depan Laut Merah yang terbentang dalam itu, situasinya memang mustahil, sulit. Bagaimana mereka mau melewat? Tetapi sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia maksudnya, bukanlah menjadi penghalang Tuhan untuk menyatakan janjinya. Yang mustahil bagi Tuhan, yang orang lain katakan tentang diri kita, nggak mungkin kamu bisa melakukan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini poin penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Mesir dapat mengejar mereka. Firaun dapat mengancam mereka. Laut dapat menghalangi jalan mereka. Tetapi tidak ada satupun yang dapat menggagalkan janji Tuhan. Orang lain boleh tutup jalan kita ya, dengan berbagai cara. Tapi kalau Tuhan bilang, Tuhan buka jalan cara lain ya, nggak ada satupun ya, orang yang dapat menutupnya. Amin. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada Bapak Ibu dan saya. Merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, enggak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita pelajari ketika kita berkata nothing is impossible with God.
Kita bukan sedang berkata bahwa semua yang kita inginkan pasti Tuhan lakukan. Ini yang pelajaran penting. Kita mau belajar bahwa tidak ada keadaan yang dapat menghalangi Tuhan untuk menyatakan kehendak dan janjinya. Sekali lagi, nothing is impossible with God. Bukan sedang berkata bahwa semua yang Bapak Ibu inginkan, harapkan, rindukan di dalam hati akan pasti Tuhan lakukan. Bukan. Kita sedang belajar bahwa tidak ada keadaan yang dapat menghalangi Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan menggenapi janjinya dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Tuhan sanggup membuka jalan yang orang lain tutup bagi kita, sekarang respon kita bagaimana? Kita sudah tahu bahwa nothing is impossible with God, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Orang boleh tutup jalan kita, tapi Tuhan pasti akan buka kalau memang jalan itu buat kita. Nah, pertanyaan atau respon kita bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tapi perhatikan ya di dalam Alkitab yang kita baca. Apakah orang Israel itu menunggu Tuhan, saya buka dulu jalan baru kalian jalan ya? Atau tunggu, lautnya belum terbelah. Gak ada Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam perikop kita melihat bahwa iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu, tetapi juga taat ketika kita belum melihat Tuhan. Maksudnya belum melihat jalan Tuhan. Nah, ini poin kedua. Ya. Orang Israel tidak lihat dulu jalannya. Ya. Sudah dibuka? Enggak. Tapi mereka oke, kami mau jalan. Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat 15, ya, ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Bapak Ibu perhatikan, supaya mereka berangkat. Surah Alkitab tidak bilang, tunggu. Ya, tunggu enggak. Maju. Ya. Tunggu laut terbuka dulu, enggak. Pergi berangkat. Lautnya belum terbuka. Lautnya belum terbelah. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan memerintahkan maju. Disinilah iman Bapak Ibu. Iman itu merespons. Iman bukan berarti kita sudah mengetahui seluruh jalan yang akan Tuhan lakukan bagi kita atau jalan yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui jalan itu sekalipun kita belum melihat jalan yang Tuhan ingin bukakan bagi kita. Ini iman percaya, Bapak Ibu. Kita melangkah dulu dan percaya Tuhan akan buka jalan. Meskipun, masih gelap gitu, masih kabur, masih banyak kabut, masih banyak bayang-bayang. Tapi saya tahu Tuhan pasti akan menuntun dan menyertai. Kalau memang Tuhan buka jalan, pasti kabut ini akan segera berlalu. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi bangsa Israel, mereka melihat air laut yang besar. Tapi bagi Tuhan, laut itu hanya kecil. Itu hanya bagian dari rencana untuk menggenapi janjinya. Laut Bapak Ibu besar. Tapi bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Karena Tuhan jauh lebih besar dari perkara orang Israel. Perkara Bapak Ibu dan saya. Jangan pernah katakan, oh Tuhan, masalahku ini besar sekali. Tapi katakan, Tuhanku besar. Masalah ada, tapi Tuhanku jauh lebih besar dari masalah yang sedang aku hadapi atau yang akan aku hadapi.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketaatan orang Israel yang kita baca ini bukan karena apa yang mereka lihat. Mereka lihat laut, mereka lihat pasukan. Tapi ketaatan mereka karena yang ngomong ini Tuhan, pribadi Tuhan. Jadi mereka ketakutan, tapi karena Tuhan ngomong pergi, Musa suruh mereka pergi melangkah. Kalian cepat, Tuhan sudah berbicara. Benarkah itu ya? Oh kalau Tuhan oke, kita taat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat hal yang sama di dalam kisah 3 pemuda Israel yang dibawa dari tanahnya masuk ke satu bangsa dan disuruh berasimilasi, ganti nama Israel mereka menjadi nama Persia, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak menunggu Tuhan membuktikan dulu kehebatan kuasanya baru mereka mau taat, mau percaya. Tidak ya. Iman mereka sudah teguh. Ya. Sebelum masuk di perapian yang menyala-nyala. Enggak ada, Tuhan. Kasih tunjuk dulu dong apinya kepada kita, atau ada bayang-bayang mimpi gitu, Tuhan akan tolong kita. Enggak ada ya. Iman mereka sudah teguh, udah firm. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Apalagi menyembah Tuanku Raja. Oh no. Ya, no. Mereka percaya Tuhan sanggup menyelamatkan. Amin. Tetapi iman mereka tidak bergantung pada mujizat terjadi atau tidak. Ya. Perlu bukti dulu, ya. Baru aku mau percaya kepada Tuhan. No, tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun mujizat akhirnya terjadi, mereka tidak dimakan api yang bernyala-nyala. Tetapi mujizat itu diperuntukkan bukan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mujizat itu terjadi untuk orang yang belum percaya, yaitu Raja Nebukadnezar. Setelah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa ketiga orang Ibrani ini masuk ke dalam api menyala ternyata tidak terbakar, Alkitab mencatat, dia mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi iman mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak didasarkan pada bukti mujizat ada atau enggak. Tetapi toh mujizat terjadi dalam kehidupan mereka bukan untuk mereka bertiga. Mereka enggak butuh. Ya. Butuh siapa? Butuh orang-orang yang masih ragu sama Tuhan. Masih percaya sama Tuhan, yang masih belum percaya kepada Tuhan. Mujizat untuk mereka, Bapak Ibu. Inilah perbedaan iman yang sudah percaya atau yang dewasa, katakanlah dewasa gitu, sama iman yang masih baru begitu, atau bahkan tidak percaya. Ya. Saudara, iman yang belum dewasa atau ya belum percaya berkata, Tuhan lakukan dulu, buktikan dulu yang saya minta, baru saya mau percaya. Tapi iman yang dewasa Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan saya percaya kepadamu sekalipun saya belum melihat. Saya mau percaya kepadamu Tuhan, sekalipun saya belum melihat bagaimana Engkau bekerja. Apa sih maumu Tuhan dalam hidupku saat ini? Kenapa begitu banyak perkara terjadi dalam hidupku hari ini? Tapi saya tetap percaya deh.
Itu iman yang benar. Iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Bapak Ibu masih menginginkan mujizat, Bapak Ibu sama seperti ini Nebukadnezar ya. Berarti masih belum percaya, butuh dikasih sesuatu di dalam kehidupan. Iman yang menuntut bukti apa yang hendak Tuhan lakukan, baru saya mau percaya, baru saya mau rajin ke gereja, baru saya mau pelayanan. Pokoknya ini dulu Tuhan jawab. Ya kalau Tuhan jawab beneran, kalau masih ingat, lupa juga biasanya Bapak Ibu. Ya. Kita lupa, begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita. Mari hitung satu persatu. Apa bukti apa lagi? Ya, nikmat apa lagi yang kita kita nggak merasakan ya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan membuka jalan maka tak seorang pun yang dapat menutupnya. Dan kita berjalan dengan penuh keyakinan, bahkan sukacita. Gak apa-apa, hari ini saya gagal, besok gagal lagi, gak apa-apa. Saya tetap jalan. Ada waktunya, waktu Tuhan. Nikmati setiap proses yang ada. Bapak Ibu bersungut-sungut juga tidak menambahkan sesuatu. Kekhawatiran kita tidak menambahkan sesuatu di dalam perkara kita. Ya. Itu hanya menambah kesulitan, pikiran kita semakin beban. Karena nothing is impossible with God, Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan berarti Tuhan selalu melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan sanggup menggenapi kehendak dan janjinya dalam hidup kita. Sekalipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini nothing is impossible. Tuhan sanggup melakukan apapun, ya, meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini nothing is impossible with God. Wah, semua yang kita inginkan harus terjadi. Wah, itu kehendak kita gitu. Itu bukan kehendak Tuhan. Karena itu di poin ketiga kita perlu belajar bahwa mujizat adalah tanda atau semeia di dalam bahasa Perjanjian Baru di dalam kitab Yohanes. Untuk apa mujizat itu terjadi? Untuk menyatakan siapa Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Bukan sekedar untuk untuk kenyamanan kita, ya untuk kedagingan kita, yes. Terima kasih Tuhan sudah menjawab doaku. Puji Tuhan, bukan sekedar untuk memuaskan hasrat kita. Ya. Mujizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya itu punya tujuan, yaitu untuk menyatakan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah belajar Tuhan sanggup membuka jalan, ya amin. Kita belajar bahwa Tuhan akan menolong kita, karena itu kita perlu merespon, ya. Bukan sekedar tahu Tuhan itu membuka jalan, tapi respon kita apa? Ketaatan kita yang Tuhan inginkan. Dan terakhir Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah tolong, itu untuk menyatakan kemuliaannya. Supaya kita bisa menjawab kenapa Tuhan menolong umatnya yang bebal ini. Ya. Kenapa Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya yang banyak salah dan banyak kurangnya ini. Kok Tuhan mau menjawab doaku? Padahal dibanding ketaatanku, lebih banyak tidak taatnya kepada Tuhan. Kok Tuhan mau menjawab ya? Aku dan bangsa Israel yang bebal ini. Ya, bukan karena Bapak Ibu dan bangsa Israel atau saya ini adalah orang yang layak menerima jawaban doa Tuhan. Gak ada yang layak Bapak Ibu. Siapa bilang orang Israel tidak lebih buruk dari kita? Belum tentu. Tuhan yang tahu Bapak Ibu dan saya apakah lebih baik dari orang Israel. Jangan-jangan kita lebih parah, hanya gak kelihatan aja gitu. Tapi toh Tuhan menjawab kerinduan kita, doa-doa kita. Ya, untuk menyatakan siapa dia kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
tujuan terbesar dari mujizat bukan sekedar mengubah keadaan manusia, tetapi menyatakan siapa Tuhan di dalam hidup orang-orang sekeliling kita. Di Keluaran 14 ayat 17 sampai 18 Bapak Ibu yang kita baca tadi dikatakan di sana, Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan bertindak menolong mereka bukan sekedar untuk melepaskan mereka atau memberikan jalan keluar kepada umatnya yang bersungut-sungut ini. Bukan sekedar untuk menyelamatkan mereka atau melepaskan mereka dari kejaran orang Mesir. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan suatu hal yang lebih besar kepada orang yang belum mengenal Dia. Bapak Ibu, kalau kita ketemu tanda ya di jalan, kita tidak berhenti memandang tanda itu, ya. Semeia atau mujizat itu. Kita pasti akan mengikuti tanda itu menunjukkan jalan. Kita nggak lihat memandangi tanda terus diam. Kita lihat tanda, oke, semeia, mujizat, oke, kemana mujizatnya? Ke sana. Ada hal yang lebih besar dari sekedar mujizat. Mujizat itu semeia, tanda Bapak Ibu. Dia sedang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes mencatat, memang masih banyak tanda, semeia, mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab Yohanes ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Tanda Bapak Ibu, semeia. Bapak Ibu saudara-saudari pergi ke satu tempat, kemudian kita nggak kenal tempat itu. Kita pergi ke satu tempat yang kita belum pernah tuju. Kita membutuhkan penanda, plank. Padang di mana, Bukit Tinggi kemana, Tinjau Lawi kemana, ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita punya Google Maps. Nah Bapak Ibu menuju satu tempat bergantung kepada tanda itu, baik plank maupun Google Maps. Untuk menuju ke satu tempat yang Bapak Ibu pengen tuju. Tetapi bagi orang yang tinggal di daerah situ, ya, dia tidak perlu yang namanya Google Maps. Dia nggak perlu yang namanya tanda. Kenapa? Karena setiap hari dia lewat di daerah itu bolak-balik. Ya. Dia mengenal daerah itu. Dia tahu dia nggak butuh tanda. Apalagi Google Maps nggak butuh. Sama dengan kita. Iman kita, apakah iman yang masih butuh tanda? Ya. Butuh Google Maps. Atau iman kita iman yang sudah percaya, yang sudah mengenal, yang setiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Setiap hari kita bergaul, setiap hari kita membaca, merenungkan firman-Nya. Sehingga tanda itu kita nggak perlu. Sekali lagi mujizat itu untuk menunjukkan siapa Yesus. Bukan sudah percaya Yesus butuh tanda, enggak. Menunjukkan supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita yang sudah percaya, apakah masih butuh tanda? Kalau Bapak Ibu sudah bergaul dengan Tuhan setiap hari, lihat firman-Nya, butuh lagi tanda. Butuh Google Maps. Itu untuk orang yang tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Dia butuh penunjuk memang. Dia butuh tanda. Dan kalaupun terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya mungkin ada orang di sekitar yang butuh tanda itu. Dan terjadi kesembuhan di dalam kehidupan kita, pemulihan dalam kehidupan kita. Dan kita saksikan dan kita ceritakan kepada orang di samping kita. Kita bilang, oh bukan karena aku baik, bukan karena aku hebat.
Tapi ya Tuhan mau tolong. Allah kita hidup dengan Allah yang mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita perlu memperbaiki cara pandang kita. Sebab nothing is impossible with God, bukan hanya berarti bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, yang mustahil berubah tapi Tuhan bisa ubah, tapi Tuhan ingin melakukan mujizat untuk menyatakan kemuliaannya. Ini bukan sekedar Bapak Ibu dipenuhi keinginan Bapak Ibu, tapi Tuhan ingin melalui mujizat itu Bapak Ibu bisa cerita atau sharing, atau paling tidak tunjukkan kepada orang itu perubahan yang kita alami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu sedang bergumul, sedang berdoa, menantikan pemulihan, ya bagi orang tua, bagi anak, bagi pasangan, kapan itu terjadi, kita serahkan kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kita. Benar, tidak sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kita mesti ingat bahwa Tuhan juga sanggup memberikan jawaban yang berbeda bagi kita. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kalau waktunya tiba, Tuhan pasti akan berikan. Bapak Ibu saudara-saudari, membaca dan merenungkan bagian ini, ya saya juga belajar kembali. Tidak semua doa yang saya naikkan, itu Tuhan jawab. Ada kok Tuhan jawab berbeda, bahkan bertolak belakang. Ya tapi ya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya belajar untuk tunduk terhadap jawaban dari Tuhan. Bukan sekarang, mungkin nanti, atau mungkin memang tidak sama sekali. Karena itu setiap doa saya selalu naikkan Bapak Ibu. Tuhan, apakah ini jalan yang Kau kehendaki? Ya. Apakah ini langkah yang Kau mau saya ambil? Jika ini Tuhan mau buat saya, tolong genapi. Tetapi kalau enggak, ya sudah, tutup jalan ini. Sebenarnya doa saya kalau meminta sesuatu yang penting-penting dalam hidup ini. Tuhan, kalau mau saya ambil untuk menggenapi rencanamu, untuk mempermuliakan namamu, untuk supaya saya bisa melayani orang lain lebih baik, tolong Tuhan genapi. Tapi kalau enggak, tutup, jangan kasih. Buat apa saya dapat itu, tapi ternyata tidak menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak memaksa Tuhan untuk harus terjadi. Saya pasrahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan berarti Tuhan harus menjawab semua keinginan kita semua. Mari kita berdoa.